Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mohon maaf menunggu ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua belum? Belum ya, kayaknya. Kalau saya lihat masih ada yang baru masuk. 27 orang, betul ya? Kalau saya lihat di sini 27 orang, betul ya? Kalau di Adlink ada 36, Pak. Pak, mohon maaf, Enar Pak. Lagi di jalan, bentar ya Pak. Ya. Oke. Baru 28 ya? Baik teman-teman, kita mulai. Yang masih di jalan nggak apa-apa, lanjut. Ya, di materi kita di pertemuan kita kali ini sudah baca itunya belum? Di sesi 2 ya, saya sudah siapkan di sesi 2. Sudah tampil belum? Membangun kebiasaan positif menuju individu proaktif dan mandiri. Sudah dibaca? Teman-teman, halo, cek. Suara saya kedengaran? Sekilas sudah, Pak. Oke. Baik, kita bahas sama-sama. Kebiasaan positif. Belum tampil ya? Belum lagi Pak, belum ada sesinya Pak. Pantesan, sorry.
Ada sekarang belum? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Mau Nggak baru, ada Pak. sekarang. Ada ya? Membangun kebiasaan positif menuju individu proaktif yang mandiri. Ada ya? Atau belum? Sudah ada, Pak. Apa? Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi sebagai seorang profesional ada satu upaya atau langkah yang kita lakukan, yaitu membangun kebiasaan positif menuju individu proaktif dan mandiri. Jadi ini menjadi ciri khas seorang profesional adalah individunya ini yang proaktif dan mandiri. Kita lihat, saya kutip dari Agim ya. Setiap orang punya jatah waktu yang sama 24 jam. Tapi anehnya dengan waktu yang sama, yang sekadar untuk mengurus dirinya sendiri saja merasa tidak cukup, bahkan untuk mengenal Tuhan saja tidak sempat. Tapi ada juga ya Armanda, oke, Rosa ya nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Dan dengan ada waktu tersebut, ada yang bisa mengurus rumah tangga, plus urusan kantor, bahkan ada yang bisa mengurus negara, ada yang bisa sambil kuliah, bahkan ada yang sedang kunjungan perusahaan pun masih tetap bisa mengikuti perkuliahan. Jadi padahal kita semua diberi waktu sama, semuanya 24 jam, tapi kita mudah-mudahan menjadi bagian dari yang kanan gitu ya, yang tanda panah kanan yang hijau. Jadi waktu tersebut ya, terima kasih Rosa sama Grace yang baru masuk di saat ini. Tidak apa-apa, mengikuti saja karena modulnya atau materinya sudah saya siapkan juga kan ya di situ ya, sudah bisa diakses. Nah, ada beberapa pertanyaan ini teman-teman. Kadang kita bertanya, saya juga suka bertanya nih, kenapa harus bekerja sih sebenarnya apa gitu kan? Filosofi sebagai manusia. Nah, di sini ada dua hal. Ada semacam message dari nilai-nilai spiritual gitu ya, bahwa manusia itu ya mengabdi kepada pencipta, gitu kan ya. Agama apapun juga sama kan gitu, mengabdinya kepada sang pencipta, karena kita levelnya ada di level manusia. Yang kedua adalah sebagai pemimpin untuk memakmurkan bumi gitu. Manusia itu karena diberi kelebihan tadi, akal, kemudian postur tubuh, jiwa, raga gitu ya. Sebenarnya sebagai pemimpin untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itu, kalau yang hadir di sini adalah sebagai manusia, ngomong-ngomong kalau yang hadir di sini manusia kan ya sebetulnya ya? Atau apanya yang hadir di sini ya? Jiwanya atau apanya ya? Kira-kira ya? Disebutnya apa ya yang hadir di virtual ini? Jiwa raganya hadir? Enggak juga ya? Jiwa dan pikiran. Raganya enggak ya? Ya. Raganya tempat masing-masing, Pak. Masing-masing. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kenapa teman-teman juga harus bekerja? Konteksnya adalah sebagai seorang manusia yang mengabdi kepada pencipta dan kita sebagai leader. Nah, ini memang kita sudah diciptakan sebagai seorang leader di bumi ini gitu ya. Nah,
kalau kita lihat konteksnya lagi, ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh, manusia gitu ya, yang diulang-ulang gitu. Nah, itu perilakunya, baik sengaja atau tidak sengaja, itu sejak kita kecil hingga dewasa. Nah itu ada orang yang mengatakan, atau Irfan ini 2008 mengatakan bahwa kebiasaan itu adalah perilaku yang diulang-ulang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan perilaku atau kebiasaan tersebut dilakukan sejak kecil hingga dewasa. Menurut KBBI menyebutkan bahwa kebiasaan itu suatu bentuk perbuatan berulang-ulang yang sama, berarti kan diulang-ulang bentuk yang sama, dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Ini KBBI 2008. Seorang psikolog menyampaikan bahwa kebiasaan itu adalah perilaku mendapatkan keterampilan gerak dan kemampuan untuk mempergunakan secara sadar. Nah ini definisi yang kita dapat berkaitan dengan kebiasaan. Menurut Covey, nah ada Covey nih, kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam kehidupan karena kebiasaan yang terus-menerus dan konsisten atau tadi diulang-ulang sering menjadikan sikap yang tidak disadari, maka hal ini disebut dengan karakter. Maka kan sering kita mendengar cek hilang, sekarang ada lagi? Sudah Pak. Ada. Tadi hilang ya? Oke, saya lanjut. Nah, ketika ini lakukan ulang-ulang, tadi ada yang disebut dengan pembangunan karakter, pendidikan karakter building, sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Itu poinnya sebetulnya. Jadi ketika itu dilakukan, maka terbangunlah karakter kita itu sendiri. Ini konsep yang kedua. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita membentuk kebiasaan itu. Jadi itu ya, yang pertama itu bahwa karakter itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita membentuk kebiasaan dulu kan gitu ya. Bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan sebelum sampai kita menjadi karakter. Nah, kalau kita lihat teman-teman, tahapan kebiasaan itu, yang pertama, fokus perhatian dari perhatian seseorang, yang mana perhatian tersebut akan difokuskan untuk perilaku dan tujuan tertentu yang kemudian perilaku tersebut akan diulang-ulang. Jadi artinya berfokus pada concern kita. Misalnya teman-teman ingin bugar atau misalnya sehat, maka tiap pagi lakukan olahraga misalnya kan seperti itu. Jadi terus dilakukan terus-menerus maka terjaga kebugarannya. Nah, fokus terhadap ini concern-nya tadi, mau kebugaran atau mau menguasai, misalnya mau bisa naik sepeda lah misalnya gitu ya. Nah, berarti kan dia lakukan terus-menerus tuh naik sepeda sampai dia bisa gitu. Jadi fokus terhadap concern-nya. Kemudian yang kedua, diulang-ulang. Jadi
itu dilakukan secara terus-menerus. Makanya, kalau misalnya, fokusnya misalnya ingin, eee, pergi ke kantor tidak terlambat pagi-pagi, pukul 7 misalnya. Maka diulang-ulang tuh, jadi bangunnya jam 5, kemudian, selesai segala sesuatunya, terus kemudian berangkat, menghindari kemacetan, dan itu terus dilakukan, maka dia akan terbiasa, tidak akan terlambat eee, sampai pada kantornya. Jadi artinya dilakukan gitu maksudnya, bukan hanya, "Ah, saya tidak akan terlambat ah," gitu misalnya. Tapi memang dia lakukan dari mulai, tiap hari dia bangun pukul 5 terus dilakukan gitu. Kemudian yang ketiga, menunaikan pekerjaan tanpa berpikir. Merasa sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan akan membuat seseorang itu melakukan suatu pekerjaan tanpa harus berpikir lagi karena pekerjaan tersebut sudah terbiasa dilakukan sehingga sudah di luar kepala. Nah, ini yang sudah, teman-teman karena sering misalnya melakukan, kegiatan-kegiatan pekerjaan yang ada di kantornya, akhirnya kan tidak perlu lagi baca pedoman atau petunjuk karena sudah dilakukan, sesuai dengan kebiasaannya, kan gitu. Jadi artinya bahwa ketika kita fokus pada satu, concern kita, kemudian kita lakukan secara mengulang gitu ya, secara konsisten, terus-menerus, maka itu akan nomor 3 itu otomatis gitu. Jadi otomatis dilakukan gitu, tanpa lagi harus disuruh, tanpa lagi harus, ya udah seperti kegiatan rutin aja biasa gitu. Nah itu kebiasaan. Nah ini, eee, saya pikir teman-teman bisa melakukan itu, bahkan secara tanpa sadar juga sudah melakukan itu sebetulnya. Tapi kalau memang ada hal yang concern-nya pindahkan lagi ke concern yang lain, misalnya untuk bisa kita lakukan pembiasaan, dilakukan ulang terus, kemudian itu akan menjadi otomatis. Sama ketika misalnya ingin, belajar ingin bisa, mengendarai mobil misalnya, maka kita lakukan tuh, ulang terus, kemudian setelah bisa, tanpa harus berpikir lagi lah bagaimana cara memindahkan kopling dan sebagainya, sudah berjalan otomatis. Seperti itu ya, analoginya. Nah, ada 7 kebiasaan SDM efektif nih menurut Coffee ya. Yang pertama nih ada proaktif. Ini adalah full of, eee, apa namanya, inisiatif gitu ya, proaktif. Jadi artinya tanpa harus disuruh, tanpa harus, perintah atau menunggu dan sebagainya, itu kita lakukan secara proaktif. Kemudian yang kedua, dimulai dengan goals. Jadi, apa nih goals-nya tadi? Saya ingin bisa, mengendarai mobil misalnya, maka secara proaktif saya latihan. Nah itu salah satunya, jadi artinya bahwa, eee, kita karena punya goals tadi, tujuan akhir. Nah kemudian dahulukan yang utama atau yang biasa orang menyebutnya skala priority. Bagaimana kita, mau apa dulu nih dari sekian goals yang akan kita capai, mau mana dulu nih yang, kira-kira, eee, apa, eee, dalam waktu dekat bisa kita capai gitu atau, prioritas mana yang akan kita capai. Nah kemudian, jadi artinya di situ kita bisa memilah mana yang urgent atau yang, ini nanti dulu, ini urgent, ini dulu yang kita penuhi dan seterusnya. Baru berpikir, win-win solution teman-teman. Artinya, tidak lagi berpikir, menang-menangan gitu, menang-menangan itu artinya, eee, menurut saya yang begini yang betul, yang lain salah misalnya gitu. Tidak begitu, tapi berpikirnya ketika kita melihat satu permasalahan,
itu cari benang merah. Nah, itu disebutnya win-win solution. Sehingga kalau bahasa ininya apa, bahasa secara umum ya, kalau di pergaulannya everybody happy gitu kan. Berpikir win-win solution tuh everybody happy. Kemudian berusaha untuk memahami baru dipahami. Nah, artinya bahwa ini bicara adalah perspektif. Jadi ketika teman-teman melihat contoh ya, melihat apa ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Ya, ketika seseorang melihat itu berdasarkan sudut pandang visualnya. Jadi kalau saya tampilkan misalnya di sudut saya warna putih, kemudian di sudut teman-teman melihatnya warna hitam. Ketika saya tanya, ini warna apa? Teman-teman pasti menjawabnya warna hitam karena sudut pandangnya warna hitam. Tapi ketika saya di sudut pandang saya melihatnya itu adalah warna putih. Artinya berbeda sudut pandangnya kan gitu. Nah, lalu bagaimana ketika berbeda sudut pandang itu? Akhirnya kita berupaya untuk memahami yang dia maksud, kenapa kok dia bilangnya warna putih, padahal yang kami lihat warna hitam, misalnya seperti itu. Nah, ini teman-teman sering terjadi kalau kita lihat ada perdebatan, kemudian pertengkaran, itu hanya gara-gara perspektif tadi, perbedaan perspektif. Oleh karena itu, berusaha untuk memahami baru dipahami. Kalau dalam filosofi Sunda, itu kita kenal dengan tahapan-tahapan dari mulai niti surti. Niti surti itu merasa, empati. Jadi kemudian niti harti. Niti harti itu berusaha memahami. Kemudian niti bukti itu melakukan. Baru niti bakti, membaktikan diri setelah melakukan itu, baru nanti menjadi niti sajati atau manusia seutuhnya. Nah, artinya bahwa kita mulai berusaha untuk memahami, baru minta dipahami gitu ya. Jadi memahami dulu orang lain, baru kita akan dipahami. Selanjutnya, itu menjadi modal juga untuk kita lakukan bersinergi. Nah, kalau saya sebut ketika kita melakukan sinergi itu adalah karena kita punya jiwa yang besar. Jiwa yang besar itu artinya bahwa kita memahami kelebihan kita dan kita memahami kekurangan kita atau keterbatasan kita. Maka keterbatasan yang kita miliki dapat diisi oleh orang lain yang memiliki kelebihan itu, dan pada saat itulah keterbatasan kita di situ dan orang lain lah yang ada punya kelebihan di situ, sehingga kita bersinergi dengan orang lain yang sama-sama. Artinya bahwa paradigmanya bersinergi itu adalah bahwa kita tidak lagi berpikir kita paling bisa sendirian gitu. Ini karena saya, misalnya, ini karena saya, ini karena saya. Tidak, tapi sudah berpikirnya adalah ini karena kita, gitu, sama-sama. Karena meyakini dirinya itu punya keterbatasan dan keterbatasannya itu bisa di-handle atau ditutupi oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah mengasah gergaji. Mengasah gergaji itu kalau bahasa saya adalah keluar dari zona nyaman. Ketika kita temukan zona nyaman, maka keluarlah dari zona nyaman itu dan temukanlah zona nyaman lagi.
Ketika sudah kita temukan zona nyaman, keluarlah dari zona nyaman itu dan kita temukan lagi atau cari lagi zona nyaman berikutnya. Sehingga kita akan terus terasah gergajinya, terus melakukan inovasi-inovasi gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan hidup kalau kata Neil Walsh ya, bahwa life begin at the end of your comfort zone gitu. Jadi hidup dimulai ketika kita sudah keluar dari comfort zone atau zona nyaman. Nah ini teman-teman 7 kebiasaan ini yang harapannya dimiliki oleh teman-teman semua sebagai seorang tenaga profesional. Dan ketika teman-teman sudah bisa melakukan 7 kebiasaan ini, dapat menginspirasi orang lain, gitu ya. Temukan suara panggilan jiwa dan berilah inspirasi orang lain untuk menemukannya. Nah, ketujuh hal ini juga sudah saya lakukan ya teman-teman dan relatif efektif, terutama dalam misalnya menunjang karir kita gitu ya sebagai seorang profesional gitu. Dan ini tidak mudah tapi harus kita lakukan. Nah, kebiasaan efektif dan tidak efektif. Contoh tadi proaktif, orang lain itu lebih banyak misalnya bersikapnya reaktif. Jadi dia melakukan setelah dia disuruh atau dia melakukan setelah dia diperintahkan atau dia melakukan itu setelah ada kejadian tertentu. Itu disebutnya reaktif. Dia perbaiki itu setelah viral misalnya gitu ya, itu reaktif. Padahal harusnya tidak harus nunggu viral, itu harus sudah diperbaiki gitu sebelumnya. Kemudian memiliki tujuan akhir, artinya tadi punya vision atau goals. Nah, kalau yang orang-orang itu biasanya tidak punya goals mau ngapain sih gitu kan ya. Kemudian menyusun skala prioritas, ini malah yang utamanya tidak kita lakukan justru ya, malah yang nggak utama yang dilakukan. Nah ini berpikir menang-menang, artinya win-win solution. Kalau yang ini malah berpikirnya selalu menang sendiri gitu ya, bicaranya adalah menang-menangan. Kalau ini berpikir menang-menang itu artinya win-win solution. Kemudian bahasa memahami baru dipahami, ini biasanya kebalikannya tuh. Orang-orang itu minta dipahami dulu, baru memahami. Padahal seyoginya kita memahami dulu, baru kita bisa dipahami oleh orang lain. Kemudian bekerja sama, tadi bersinergi, ada yang berpikir main sendirian gitu. Semua karena saya, semua karena upaya saya sendiri dan seterusnya. Kemudian perbaharui diri secara berkala, jangan perbaharui diri. Yaitu tadi yang melakukan asah gergaji ya, lakukan continuous improvement atau bahasa tadi keluar dari zona nyaman, temukan zona nyaman baru, kemudian keluar lagi zona nyaman, temukan zona nyaman baru dan seterusnya. Maka teman-teman, ini ada prinsip gitu yang menurut saya sih relatif pas gitu. Yang pertama bersyukur. Bersyukur itu dalam konteks ketika ini ada pertanyaan kita nih, misalnya kenapa kita berkesempatan kuliah? Kenapa kita berkesempatan mendapatkan pekerjaan? Sementara orang lain di luar kita mungkin ingin kuliah, mungkin ingin dapat pekerjaan, tapi belum punya berkesempatan itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita yang kuliah ini, kemudian apakah kita yang sudah bekerja ini lebih hebat dari mereka yang tidak bekerja dan tidak kuliah? Belum tentu juga kan? Jangan-jangan ini adalah anugerah atau keberuntungan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Kesempatan kepada teman-teman untuk bisa berkuliah dan bekerja
ini tidak semua mendapatkan kesempatan itu. Bentuknya bagaimana ya? Berarti kita adalah termasuk orang yang beruntung. Maka seyogianya untuk bersyukur. Bentuk bersyukurnya seperti apa? Memanfaatkan keberuntungan kita ini digunakan sebaik-baiknya untuk membela orang-orang yang belum seberuntung kita. Maka ketika teman-teman diberi kesempatan untuk berkuliah, maka berkuliahlah sebaik mungkin, dapatkan sesuatu dari perkuliahan itu, kemudian terapkan apa yang sudah didapatkan untuk bisa menunjang pekerjaan teman-teman. Kemudian gunakan kesempatan ketika teman-teman ini mendapatkan pekerjaan, bekerjalah dengan baik untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Itulah yang disebut saya membela orang-orang yang belum seberuntung kita. Nah, itu bentuk bersyukur kita. Nah, yang kedua adalah integritas. Integritas itu menjadi sangat penting dimanapun, di perusahaan, di organisasi-organisasi pemerintah dan lainnya semua, karena integritas ini adalah yang dipegang dari seorang manusia. Kalau kita lihat dari definisinya, integritas itu adalah apa yang dia katakan, dia lakukan. Nah, artinya bahwa dia nggak cuma ngomong doang, tapi dia melakukan itu, gitu ya. Dan dia punya integritas terhadap organisasinya, terhadap dirinya, terhadap komunitasnya, keluarganya, dan seterusnya. Kemudian loyalitas. Loyalitas itu adalah bagaimana keberadaan kita mampu memberikan alternatif-alternatif solusi kepada yang ada di lembaga kita, organisasi kita, atau lingkungan kita. Itu yang disebut loyalitas. Artinya kehadiran kita itu adalah menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Oleh karena itu banyak yang menerjemahkan kan ada yang loyalitas itu kepada misalnya pimpinan atau seseorang. Nah, ketika seseorangnya itu ganti, misalnya loyalitasnya seperti apa? Nah, tapi ketika loyalitas itu kepada sebuah lembaga, kepada sebuah profesi, kepada sebuah kebermanfaatan, itu akan continuous gitu, tidak tergantung pada siapa yang ada di lembaga itu. Nah, itu loyalty ya. Kemudian produktivitas. Produktivitas itu adalah bagaimana kehadiran kita ini memberikan dampak terhadap organisasi. Apakah bentuknya karya itu macam-macam ya, bisa dalam bentuk teks, dalam bentuk SOP, dalam bentuk produk, dalam bentuk hal-hal lainnya gitu ya, itu produktivitas. Artinya keberadaan kita itu menjadi penting di dalam satu organisasi. Nah, ketika kita sudah lakukan bersyukur, integriti, kemudian loyalitas, kemudian produktivitas, ini akan menjadikan kita itu menjadi manusia yang independen atau tadi yang disebut dengan mandiri. Mandiri itu ketika kita sudah punya value mandiri, maka bargaining position atau value kita, nilai apa? Bargaining itu apa ya? Nilai tawar kita, daya tawar kita tinggi, teman-teman. Jadi saya meyakini ketika kita sudah melakukan beberapa prinsip ini, kemudian kita menjadi seorang yang independen, artinya bahwa everybody needs kita. Ketika everybody needs kita, memerlukan kita, maka daya tawar kita tinggi, gitu ya. Nah, kalau ini moto pribadi saya, mungkin teman-teman nanti punya moto masing-masing. Kalau saya belajar dengan happy, bekerja dengan hati. Jadi prinsip dari moto ini adalah ketika saya bekerja atau teman-teman ini bekerja, itu sebenarnya dalam konteks belajar. Di tempat pekerjaan teman-teman ini adalah laboratorium real, tempat kita belajar. Maka nikmati belajar itu di tempat kerjanya masing-masing dengan happy, dengan segala macam keriuhannya, dengan segala macam permasalahannya, nikmati itu sebagai bentuk belajar.
dan tentunya dinikmati atau dengan happy. Baru bekerja itu dengan hati, yang disebut dengan hati itu artinya bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah dalam rangka konteks memberikan manfaat bagi orang banyak, gitu ya. Ini moto ini mungkin teman-teman punya moto sendiri, filosofi sendiri, tapi itu penting menjadi pemicu semangat bagi teman-teman semua. Kemudian langkah kerja. Nah, teman-teman sebagai seorang profesional itu kalau kata Peter Drucker gitu ya, pekerjaan yang tidak akan hilang itu adalah pekerjaan sebagai knowledge worker. Ciri dari knowledge worker itu salah satunya adalah inovasi, inovator. Nah, maka langkah kerja yang kita lakukan adalah inovasi. Inovasi itu kalau saat ini sudah berbasis data atau by data driven. Artinya ketika yang disebut inovasi adalah bagaimana kita melakukan sesuatu, inovasi itu adalah melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, tentunya by data, karena kita menemukan masalah-masalah itu by data driven. Baru kita lakukan langkah-langkah inovasinya sesuai dengan basis data tadi. Langkah yang kedua adalah collaboration. Nah, artinya bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa kita semua punya expert di masing-masing. Cecep expertnya di mana, Adis expertnya di mana, Grace expertnya di mana, Wildan dan seterusnya itu di mana, dan semua ini ada keterbatasannya, dan masing-masing memahami teman-teman ini kita semua ada keterbatasan. Oleh karena itu bicaranya adalah expert share. Jadi posisi semua ini adalah equal. Nah, setara, ada kelebihan dan ada keterbatasan. Nah, saling berbagilah di situ menutupi keterbatasan itu. Nah, maka kalau teman-teman sudah menyadari kita punya keterbatasan, maka kita lakukan kolaborasi. Nah, inovasi dan kolaborasi ini menjadi langkah kerja seorang yang profesional kalau menurut saya. Hukum ekonomi. Nah, semakin baik kualitas barang jasa, harganya semakin baik. Inilah yang saya sebut tadi nilai daya tawar kita tinggi, gitu ya. Karena kita dianggap memiliki kualitas yang baik. Semakin tinggi permintaan, harga akan naik. Sebaliknya semakin banyak penawaran, harga semakin turun. Jadi ketika teman-teman melakukan hal-hal yang tadi ini, menjadi seorang profesional yang seperti ini, teman-teman menjadi termasuk yang komunitas yang kecil, orang-orang yang sedikit. Kalau bahasa saya, jadilah orang-orang yang sedikit, bukan orang kebanyakan. Nah gitu. Karena kalau orang kebanyakan itu biasanya harganya atau nilai tawarnya turun karena banyak gitu yang seperti itu. Tapi kalau orang yang sedikit itu relatif dibutuhkan atau memiliki nilai daya tawar yang tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan pribadi yang unggul. Jadi yang unggul ini menjadi yang sedikit gitu. Bukan berarti yang gini contoh ya. Misalnya ada satu kursi yang hanya satu atau ada dua di dunia ini. Misalnya bekas Elizabeth misalnya ya. Nah, padahal kursinya nggak bagus-bagus amat, tapi nilainya tinggi atau tidak? Tinggi, karena dia hanya sedikit, hanya dua misalnya di dunia ini. Nah, gitulah. Nah, artinya bahwa kita pun sebagai manusia, jadilah pribadi-pribadi manusia yang sedikit. Karena yang sedikit tadi itu dianggapnya unggul. Berbeda dengan orang kebanyakan. Ada pegawai juara atau yang biasa. Nah,
Pegawai biasa biasanya kontraproduktif, ngomel, mengeluh, bahkan menjadi masalah gitu ya. Jadi apa yang diobrolnya teh jadi masalah gitu ya. Nah, kemudian malah jadi beban bagi organisasi, yang ini ngapain sih ada orang ini di sini gitu kan. Karena dia, kerjaannya mengeluh, mengkritisi, me apa, menduduh orang lain, dan lain sebagainya. Jadi beban tuh dan menjadi masalah kan. Nah, itu pegawai yang biasa lah. Tapi kalau pegawai yang juara, pegawai yang unggul, yang tadi yang produktif, menjadi penyelesai masalah, dan pasti itu jadi aset. Artinya, eee, aset organisasi yang membuat teman-teman ini dibutuhkan. Nah, tinggal pilih lah teman-teman mau jadi pegawai yang biasa aja atau pegawai yang, unggul gitu ya. Nih ada beberapa ciri pegawai yang produktif: jujur, integritas, tulus dan loyal, disiplin dan ulet, terus belajar, kemudian, kolaborasi, inisiatif dan kreatif. Nah, ini teman-teman bukan sekedar konsep ya, saya harap teman-teman melakukan ini gitu maksud saya. Jadi jujur, kemudian jadi buktikan apa yang ada di konsep-konsep ini oleh teman-teman, lakukan, nanti ceritakan ke saya, "Oh iya benar, ternyata memang, begitu," gitu. Output-nya kan menjadi teman-teman menjadi pribadi yang unggul atau pegawai yang unggul yang dibutuhkan oleh, eee organisasi atau perusahaan. Nah, sifat SDM unggul biasanya begini teman-teman, melaksanakan tugas dengan hasil lebih baik dari yang diminta. Jadi teman-teman berusaha sebaik mungkin itu dari apa yang diminta atau diperintahkan oleh organisasinya, oleh pimpinannya. Kadang-kadang dapat resistensi dari rekan, sejawatnya. Wah, sok-sok, iri lah ya teman-teman yang lain, jadi diirii gitu ya. Kadang-kadang, kemudian dan orang tipe ini banyak dicari karena sedikit tadi yang saya bilang, bahwa ketika teman-teman menjadi seorang profesional yang sudah menerapkan prinsip-prinsip tadi, itu biasanya sedikit, pasti banyak dicari dan memberikan melebihi ekspektasi. Artinya, ketika teman-teman misalnya saat ini bekerja di tempatnya, bentuk bersyukur teman-teman itu adalah, bahwa, punya goals bahwa yang mempekerjakan saya di sini tidak rugi, pimpinan atau organisasi yang mempekerjakan saya di sini tidak rugi mempekerjakan saya karena saya produktif dan bisa menjadi penyelesai masalah organisasi atau perusahaan. Nah, ini kadang bisa memberikan melebihi ekspektasi dari organisasi itu sendiri atau, pimpinannya. Nah, pesan lagi dari Agim, tugas kita hanya memperbaiki niat dan menyempurnakan ikhtiar, soal takdir biarlah Allah yang mengurus. Jadi artinya beberapa, langkah-langkah tadi teman-teman dilakukan, seyogianya sih, berhasil ya menjadikan teman-teman yang profesional, yang unggul dan yang sedikit tentunya menjadi, meningkatkan nilai tawar yang tinggi. Lalu apa benefitnya gitu ya bagi teman-teman ketika melakukan itu? Meyakini bahwa saya prestasinya akan baik gitu. Kemudian kalaupun ada promosi dengan meritokrasi yang baik di perusahaannya, itu akan ada promosi. Dan saya meyakini akan disegani oleh, pegawai lainnya. Kemudian nilai jualnya tinggi atau nilai daya tawarnya tinggi, dan yakin bakal banyak kesempatan. Ketika daya tawarnya tinggi bakal banyak kesempatan. Artinya, teman-teman ini akan jadi aset dan dibutuhkan oleh, organisasinya. Kalaupun tidak lagi dipakai oleh organisasi, pasti organisasi lain akan memperebutkan teman-teman gitu, dengan reputasi yang, dimiliki. Kemudian bagi perusahaannya kalau memiliki teman-teman yang unggul ini, jelas akan melakukan efisiensi, produktivitas organisasinya tinggi, pelayanannya juga akan prima dan memiliki citra yang baik.
Maka ketika teman-teman ini bisa membangun teman-teman di tempat kerjanya, lingkungannya, maka juga benefit bagi instansinya juga akan menjadi baik. Kalau instansinya ini punya reputasi baik, itu juga menjadi benchmarking lagi, balik lagi ke si pegawai tersebut. Misalnya ketika ditanya, "Pegawai di mana?" "Pegawai di perusahaan ini." "Wah, hebat ya, di situ kan bagus." Nah, itu jadi benchmarking juga bagi si pegawai yang bekerja di instansi yang punya citra baik tadi. Jadi ini saling bergantung sebetulnya gitu ya, antara pegawai dan instansi. Kemudian pergeseran paradigma dari human capital, kemudian ada human intellectual capital. Jadi selama ini manusia itu bukan hanya sekedar dibutuhkan tenaganya saja, bukan. Tapi manusia itu sekarang sudah bergeser kepada intellectual capital-nya atau yang disebut dengan modal manusia. Di dalamnya ada juga intellectual capital-nya. Jadi manusia itu sudah intelektualnya, gagasannya, karakternya yang menjadi modal gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang mekanistik, hal-hal yang rutinitas tadi itu sudah mulai bergeser, itu digantikan oleh mesin saja gitu ya, atau dengan teknologi gitu ya. Tapi ketika intellectual capital ini tidak bisa digantikan oleh teknologi gitu. Maka ini sudah bergeser kepada human intellectual capital. Jadi ketika teman-teman memiliki prinsip-prinsip tadi, kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan SDM yang efektif tadi, ini sudah masuk ke dalam human intellectual capital. Dan tidak tergantikan oleh mesin. Jadi mesin itu hanya menggantikan hal-hal yang mekanistik saja gitu. Yang hal-hal yang sederhana yang dilakukan dan itu diulang-ulang secara rutin terus-menerus gitu ya. Dan itu cukup dilakukan oleh mesin kalau hal-hal yang sederhana. Terima kasih teman-teman, itu mengenai membangun kebiasaan positif menuju individu yang mandiri. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya silakan Rosa. Halo Pak, suaranya terdengar Pak? Terdengar. Maaf Pak, mau tanya. Kalau misalnya seorang yang profesional itu, dia tuh boleh perhitungan juga gak Pak? Misalnya, kalau misalnya si orang itu tuh emang bagus nih kerjanya, tapi ketika dikasih proyek yang besar, dia akan memaksimalkan, tapi ketika proyeknya itu kecil, benefit yang didapatnya juga kecil, dia tetap memaksimalkan, tapi beda gitu Pak, sama benefit yang bakal besar itu dapatnya. Boleh seperti itu atau enggak Pak? Oh ya, jadi gini, prinsipnya begini, ketika kita diamanati sesuatu, apakah proyek itu kecil, apakah itu proyek itu besar, poinnya bukan masalah kecil besar proyek itu. Tapi ketika proyek itu diselesaikan dengan baik, itu menjadi portofolio bagi kita yang mengerjakannya. Kalau sudah jadi portofolio, maka di situ menjadi citra yang baik atau menjadi benchmarking bagi kita. Oleh karena itu kita tidak lagi memilih ini proyek kecil atau proyek besar. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua, yang mungkin yang dimaksud adalah treatment terhadap proyek yang dianggap kecil dan treatment terhadap proyek yang dianggap besar. Mungkin bicaranya kecil dan besar itu adalah kompleksitas gitu ya. Maka tentunya akan dilakukan pola
treatment yang berbeda antara proyek yang kecil ini dengan proyek yang kompleks atau yang besar tadi. Itu jelas dalam langkah-langkah yang dilakukan itu tentunya berbeda. Tapi dari sisi prinsip pengerjaannya tidak lagi membedakan itu adalah kecil atau besar. Karena ketika kita ditugaskan untuk mengerjakan itu, kita hadir sebagai penyelesai masalah. Begitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi teman-teman, ini yang saya sampaikan apa ya? Saya lakukan. Jadi saya ceritakan kembali ke teman-teman gitu ya. Dan ketika dilakukan ya itu juga ternyata berpengaruh terhadap karir saya ini. Jadi saya tiap tahun dalam 5 tahun ini promosi. Jadi per setiap tahun ya. Tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, bahkan per 100 hari kerja itu mendapat EOTM, Employee of the Month. Ya artinya bahwa saya coba lakukan konsep-konsep ini dan ternyata memang relatif berjalan gitu, sesuai gitu. Yang saya terima juga cukup baik. Nah, jadi saya bagikan lagi ke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan teman-teman juga bisa melakukan gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang tadi, dimulai dengan hal-hal yang kecil gitu ya. Nah, kita akan rasakan dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Ada lagi teman-teman? Baik, kalau tidak ada lagi saya pikir Boleh Pak, izin bertanya. oh ada Cecep ya? Oke Cep. Iya Pak, menarik dari slide yang tadi Pak mengenai sifat SDM unggul ya Pak. Ya. Memberikan pekerjaan kan sesuai di luar ekspektasi, melebihi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini pernah terjadi Pak. Jadi kita misalkan di tahun pertama kita sudah berupaya seperti itu Pak. Ternyata pimpinan itu melihat, wah kinerjanya bagus nih, bebannya bisa ditingkatin. Tapi ternyata profit yang kita dapat itu tidak sesuai. Nah, apakah di tahun selanjutnya kita tetap mengoptimalkan pekerjaan atau malah menjadi biasa saja Pak sebaiknya? Apa profit maksudnya reward ya maksudnya? Reward ya, dari Pak, betul. Reward baik itu dari reward misalkan salary ataupun yang lainnya gitu Pak. Oke. Jadi gini tuh teman-teman, ketika misalnya teman-teman sudah merasa bahwa kita lakukan yang terbaik, kemudian mampu meningkatkan produktivitas organisasi, lagi-lagi prinsipnya kita tidak meminta itu gitu ya. Kan idealnya berbanding lurus gitu kan yang dimaksud teman-teman ketika apa yang kita sudah lakukan terbaik, seyogianya kita dapat reward dong gitu dari perusahaan atau dari organisasi bahwa kita sudah bekerja lebih baik dan seterusnya kan gitu. Malah yang terjadi kok biasa aja nggak dikasih reward gitu kan. Ini kan yang terjadi tuh keluhan-keluhan itu di berbagai tempat juga ada gitu ya. Kan itu kebanyakan seperti itu gitu. Makanya berpikirlah seperti bukan orang yang kebanyakan tadi yang kata saya bilang. Jadi tidak lagi berpikirnya reward-nya dalam sesaat itu teman-teman. Jadi gini, biarkan saja ketika organisasi misalnya tidak terlalu berpikir memberikan reward dalam bentuk materi atau apa, mungkin dia juga akan berpikir reward-nya dalam bentuk lain. Kemudian yang kedua, ketika nambah lagi pekerjaan itu, bahkan menurut saya jadikanlah itu sebuah reward. Gini, bayangkan ketika teman-teman bekerja terus tidak dikasih tugas apa-apa. Mending pilih mana gitu. Jadi teman-teman bekerja terus di situ tapi tidak diamanahi tugas apa-apa. Didiemin gitulah.
Gimana rasanya tuh kira-kira, Cep? Iya, paham sih, Pak. Hah? Halo? Halo, Pak. Gimana tuh rasanya kalau kita misalnya ya bekerja di satu tempat kemudian kita tidak ditugasin apa-apa, udah didiemin aja. Iya, Pak, malah itu lebih serasa nggak dianggap. Ah, lebih tersiksa kan? Iya, Pak, lebih Nah, tersiksa. artinya ketika kita diberi tugas tambahan yang lebih sulit lagi, anggap saja itu sebagai reward teman-teman. Berarti pimpinan punya kepercayaan lebih dengan kita, meskipun dari dalam konteks reward tadi mungkin yang dimaksud ada salary gitu ya, atau penghargaan dalam bentuk tambahan penghasilan dan sebagainya. Saya pikir kalau berpikir begitu berarti berpikir seperti orang kebanyakan bahwa yang dimaksud dengan reward itu adalah dalam bentuk material. Padahal bentuk reward itu kita coba berpikir lain. Ketika ditambah lagi tugasnya, dipersulit lagi mungkin tugas-tugasnya, beban yang lebih besar lagi, itu adalah bentuk reward. Dan atau jangan-jangan itu bentuk ujian untuk dalam rangka akan kita atau pimpinan akan memberikan satu promosi misalnya. Karena gini, analoginya ya teman-teman. Misalnya ya, ada di level manager, kemudian ada staff, ada direktur lah anggap gitu ya. Nah, staff itu misalnya di lantai 1, manajer di lantai 2, direktur di lantai 3, gitu kan. Nah, manajer bisa melihat lantai 2 dan lantai 1. Lantai 3 dia nggak bisa lihat kan. Nah, di staff hanya bisa melihat di lantai 1 saja. Karena dia tidak bisa melihat yang ada terjadi di lantai 2. Artinya bahwa ketika seorang manajer memberikan sesuatu kebijakan, perintah dan lainnya itu sudah pertimbangan melihat lantai 2 dan lantai 1. Bayang nggak maksud saya? Nah, staff tinggal melaksanakan saja. Tapi kadang di situ terjadi miskomunikasi. Kadang staff itu ada dugaan-dugaan yang selalu dugaan-dugaan yang bagi dia itu tidak sesuai. Padahal dia tidak melihat ketika pimpinan atau manajer tadi menugaskan ke stafnya itu, dia sudah mempertimbangkan melihat dari yang terjadi di lantai 2 dan lantai 1 yang tidak dilihat oleh staf yang hanya bisa melihat di lantai 2. Begitupun ketika seorang manajer ditugaskan oleh seorang direkturnya itu sudah melihat pertimbangan lantai 3, lantai 2, lantai 1. Maka si lantai 2 ini belum tentu bisa melihat yang ada di lantai 3. Nah, kadang yang terjadi di sini adanya miskomunikasi. Nah, tadi jangan-jangan ketika seorang direktur itu sedang mempersiapkan kita untuk karena dia sudah melihat jadi dia itu ketika menugaskan kita itu sudah melihat pertimbangan-pertimbangan tadi lantai 3, lantai 2, lantai 1. Nah, tentunya kita yang ditugaskan sudah tidak lagi perlu bertanya ini kenapa harus saya, kenapa sih saya kok ditugasin terus, udah gitu saya nggak ditambah nih salary-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang terjadi kan keluhan-keluhan seperti itu. Padahal sebetulnya ketika kita lakukan itu terus tanpa bertanya itu kalau saya wasting time ketika bertanya itu ya kalau menurut saya. Justru ketika kita diberikan tugas, diberikan amanah, lakukan itu sebaik mungkin dan kita hadir sebagai penyelesai masalah. Maka akan ada pertimbangan-pertimbangan lain selanjutnya. Begitu, Cep. Ada lagi teman-teman? Permisi Pak, Enggak. izin bertanya Pak, untuk absensi bagaimana ya Pak? Gimana absensinya? Soalnya di sistemnya belum tercatat hadir Pak. Oh, siapa? Muhammad Royhan Hasbullah Pak. Muhammad
Raihan Hasbul. Heeh. Kenapa belum masuk atau gimana? Udah masuk sih Pak, cuma belum tercatat hadir tuh. Oh, harus manual oleh saya ya? Iya Pak, Atau melalui barcode? kayaknya barcode sih Pak. Barcode-nya bisa? Oh, belum ada? Belum ada Pak. Oh, sebentar. Oh, barcode-nya belum ada ya? Coba. Saya keluar dulu yang ini ya. Oh, sekarang ada? Ada Pak, ada. Ya udah, sambil itu ya, sambil teman-teman di scan barcode-nya. Tapi ada keterangan ini Pak, kuliahnya Apa? sudah terlewati. Masa sih? Kan ini sedang berlangsung. Di sistem Pak sampai 15.25 Pak. Iya, Pak. Udah Ada Pak. sama saya aja. Muhammad Wildan ada? Oh iya, sampai 15.25 udah kelewat dong kita ya kuliah ya? Kelamaan. Iya Muhammad Pak. Wildan Sama ada? izin bertanya, Pak. Boleh. Ini nggak apa-apa kelewat nih. Untuk yang pertemuan pertama absennya gimana itu ya, Pak? Untuk yang sesi pertama untuk absennya Kenapa? Yang absen yang pertama ada permasalahan atau gimana? kalau di saya belum terekap, apa rekan-rekan yang lain juga sudah terekap atau hanya saya saja? Kalau saya sudah Kang. Saya belum Pak, untuk pertemuan pertama belum mendapatkan kelas dari akademiknya, jadi belum bisa mengikuti daftar hadir ya di situ ya, belum tercatat ya? iya Pak buat pertemuan pertamanya. Iya, Pak. Pertemuan pertamanya belum, Pak. Ya, Saya Pak. juga. Sama saya juga kayak Kang Wildan, kemarin itu belum dapat kelasnya dari akademik. Ya udah begini aja. Nanti ke bagian akademiknya yang ngurus itu anggap aja hadir sama saya gitu ya. Setuju? Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Cek Muhammad Royan udah belum hadir di situ. Di masing-masing coba cek ya. Udah terlewati Pak keterangannya. Jadi gak Masa sih? kerekap tuh. Gak kerekap hadir tuh Pak. Coba refresh lagi. Ya, Kalau di sayanya sudah. Kalau di sayanya sudah hadir semua. Bentar ya, saya cek presensi ya. Duh, makasih sudah mengingatkan. Saya malah jadi lupa tadi ya. Mohon maaf. Karena gini, maksud saya ini kan di situ masih belum selesai sesi sebetulnya oleh sayanya. Jadi harusnya sih masih berlangsung. Harusnya masih bisa. Coba nanti di refresh. Kalau di sayanya sudah hadir. Kalau di tempat sayanya sudah hadir. Ini maksud saya nih yang disebut Sudah, Pak, kalau di saya, Pak. Cuman sudah mungkin ya? ada perbedaan dari Siakat sama Edlink, Pak. Kalau di Siakat sudah, kalau di Edlink belum ter-refresh mungkin, Pak, datanya. Oh, oke. Nah, mungkin itu ya kayaknya. Karena kalau saya lihat di sini tuh, ini belum saya selesaikan sesinya maksud saya. Jadi seyogianya masih berlangsung ini. Baru kalau sudah saya selesaikan baru selesai sesinya gitu. Gak apa-apa Iya, nanti Pak. Jadi saya. buat rekan-rekan dicoba dicek juga di beranda Siakatnya. Saya sudah Pak di Siakat. Oke. Ya, baik teman-teman. Saya pikir cukup ya. Ini sudah melebihi, mohon maaf, 15.30.
mengganggu waktu kerja dan liburan teman-teman. Ini kerja apa liburan teman-teman nih? Atau jalan-jalan? Baik, saya pikir terima kasih atas perhatiannya. Untuk di sesi ini menurut saya tidak ada tugas ya. Kalau tugasnya yang sesi kemarin kan sudah ada, saya cek, tapi baru masuknya itu sebentar ya, saya sambil cek dulu. 25 orang. Mungkin yang lainnya belum terinfokan atau juga memang sudah ditutup ya, belum bisa. Masih ada waktu 20 ini nanti saya perlihatkan dulu ya yang sudah masuk ya, cek. Nih teman-teman bisa cek sendiri nih. Nah ini masih ada 28 menit tuh, 48 detik. Ferdinand sudah masuk, Muhammad Dena, Riva, Fitria, Cecep, Albertus, Zamzam, Ismayanti, Tamlika, Muhaimin, Muhammad Ihsan Hilmi, Misbah, Mustika Robiatul Awalah, Diana, Reski Ramadan, Kun, Bagus Cahya, Yunitania, Ajeng Nadia, Laila Zanuba, Alfian, Azam, Adi Sobirin, Arid Alimudin, Eka Wulansari, Abdul Kholik Fajar, dan Anissa Ratna Juwita. Kalau saya lihat yang hadir hari ini 31 orang, berarti ada sekitar berapa nih? Mohon maaf Pak, yang belum. Izin memberitahu kalau yang ini kayaknya di pengembangan diri deh Pak, nih yang tugas ini Pak. Salah. Iya, makanya. Sorry, ruang kelasnya beda ya. Profesional. Profesional itu ini ya. Sama 25 ya. Ari Kumara, Mustafa, Fitah, Cecep, Muhammad Arik, Mirta, Nina, Arya, Cindy, Muhammad Ihsan, Ahmad Muji, Dendi, Dinda Ratna, Muhammad Safari, Armanda, Muhammad Royan, Endar, Muhammad Habib, Reski Ramadan, Reza Agustin, Adi Sobirin, Supriyadi, Sarah, Laisa, dan Muhammad Mulki. Sama 25, kompak ya. Iya Pak, kebetulan banget ikut sama Pak. Oke. Sudah habis ya? Oh iya, sudah habis Sabtu pukul 14 tadi ya, sudah selesai. Nggak apa-apa, yang belum punya kesempatan, nanti ada kesempatan berikutnya lah. Baik teman-teman, itu ya, cukup ya. Saya pikir, jadi terima kasih, apresiasi untuk semuanya yang sudah melaksanakan tugas, juga apresiasi. Bagi yang belum juga saya apresiasi, mungkin karena tidak tahu atau belum sempat, atau informasinya juga telat, atau karena memang baru masuk kelas pada hari ini, juga saya maklumi, jadi gak masalah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo.